Aku datang untuk membawa api ke dunia, dan betapa ku inginkan api itu menyala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ekaristi adalah sakramen cinta kasih ilahi. Ekaristi adalah tanda dan wujud cinta kasih Allah kepada kita. Kita mengawali hari kita dengan merayakan Ekaristi sebagai salah satu jalan untuk mengakarkan dan mendasarkan hidup kita pada cinta kasih Allah. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk perayaan cinta kasih ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, melalui Kristus Putramu Engkau mengatur segala gerak langkah kehidupan dunia. Semoga kami boleh memahami dalam pikiran dan mengalami dalam hidup kasih Kristus yang tiada batas. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaan-Nya, Ia menguatkan dan meneguhkan kalian oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kalian berakar dan beraras dalam kasih. Aku berdoa supaya kalian bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kalian dapat mengenal kasih itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, semoga kalian dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau kita pikirkan, seperti ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-soralah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Alleluia, 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 alleluia,
segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan puteranya, dan putera melawan bapaknya. Ibu melawan puterinya, dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, tetapi pertentangan. Sekilas apa yang disabdakan oleh Yesus aneh bagi kita. Karena kita mengenal Yesus adalah Sang Raja Damai. Dia dinubuatkan oleh para nabi sebagai Raja Damai. Dalam saat kelahirannya, para malaikat juga berseru, "Damai, damai di bumi pada orang yang berkenan pada Allah." Apa maksudnya kalau Yesus mengatakan bahwa dia tidak membawa damai? Yang dimaksud oleh Yesus di sini bukanlah damai dalam arti yang sepenuh-penuhnya. Ya, dia membawa damai dalam arti yang sepenuh-penuhnya. Damai yang abadi, damai yang sejati. Tapi dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang kata damai juga dimaknai secara berbeda. Dan itu pemaknaan sehari-hari yang sederhana saja itu yang tidak dimaksudkan oleh Yesus. Ada orang yang melanggar lampu lalu lintas dan dia mengajak aparat untuk berdamai. Tentu saja Pak Polisi tidak mau berdamai karena itu bukan damai yang sejati, bukan damai yang sebenarnya. Maka Yesus mengatakan, "Saya tidak membawa damai, tetapi bukan damai yang sejati yang di situ." Mengikuti Yesus selalu membuat orang mengambil sikap tertentu, dan sikap ini kadang-kadang bisa menimbulkan pertentangan. Tadi dikisahkan dalam Injil bagaimana anak bisa bertentangan dengan orang tua karena mengambil sikap terhadap Yesus. Yang satu kekeh ikut Yesus, yang satu tidak. Dan itu pertentangan, dan itu konflik, dan konflik bisa saja terjadi, dan bahkan kadang-kadang harus terjadi, harus kita lakukan karena kita memegang prinsip tertentu. Kalau misalnya karena kita mengikuti Kristus, kita menjadi orang yang jujur, sementara ada anggota keluarga kita yang mengajak melakukan ketidakjujuran, sebagai pengikut Kristus kita harus mengatakan, "Saya berbeda pendapat, saya bertentangan dengan kamu." Maka di sana bukan damai, damai dalam arti sehari-hari. Maka ketika mengikuti Yesus, orang dituntut untuk mengambil sikap, berani mempunyai sikap tertentu yang kadang-kadang bahkan harus bertentangan dengan orang lain. Itulah sikap mengikuti Kristus yang sesungguhnya, yang siap untuk bertentangan, siap berbeda pendapat, siap untuk mempertahankan sesuatu yang benar, bahkan ketika harus melalui konflik. Tentu saja konflik itu tidak dilakukan dengan kekerasan, tidak dilakukan dengan anarkisme, tapi dengan dalam bacaan pertama tadi dikatakan oleh Santo Paulus, berakar dan beralas di dalam kasih. Sehingga meskipun ada konflik, meskipun ada pertentangan, bukan didasarkan karena kebencian, tetapi karena cinta kasih di dalam diri kita yang membuat kita mengatakan, saya harus tetap memegang prinsip ini, kebenaran, kejujuran, cinta kasih.
Kita hening sejenak, kita mohon pada Tuhan agar kita berani untuk selalu mengikuti Kristus dengan teguh. Bahkan ketika harus menghadapi pertentangan, perbedaan pendapat, macam-macam hal. Karena kita tetap berakar, beralaskan pada kasih-Nya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber damai yang sejati, kami bersyukur atas santapan kehidupan kekal yang kami terima dalam kurban Ekaristi Kristus ini. Semoga kami mampu menyerahkan diri seutuhnya kepada Putra-Mu dan tekun bekerja sama dengan seluruh masyarakat untuk mewujudkan peradaban kasih sampai kami boleh mengalami kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita jumpai hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita semua diutus. Amin.